Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, calon guru penggerak angkatan 8. Saat ini saya bertugas sebagai guru PJOK di SDN 255 Gria Bumi Atapani, Kota Bandung. Saat ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang sudah saya pelajari selama pembelajaran calon guru penggerak angkatan 8. Refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia yang tidak lain adalah murid-murid kita, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membangun sebuah kebudayaan suatu bangsa. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan di bangsa tersebut. Dengan kata lain, pendidikan yang berkualitas sangatlah penting. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita bisa garis bawahi bahwa pendidikan hanya menuntun anak-anak untuk menuju kodratnya dengan selamat dan bahagia tanpa bisa merubah kodrat itu sendiri. Ada 3 prinsip dasar Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat, dan tut huri handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Seorang guru dan juga murid ketika berada di depan memberikan contoh atau teladan, ketika berada di tengah-tengah memberikan semangat, dan ketika di belakang memberikan dorongan untuk yang lainnya. Ada satu filosofi yang sangat menarik dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai pendidik harus berhamba pada sang anak. Keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak atau sering dikenal dengan student center. Tujuan pendidikan kita itu adalah anak, anak, anak. Menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan, baik itu guru ataupun staf, harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu asas dari taman siswa, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekat sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa bahwa Ki Hajar selalu melihat bahwa berorientasi kepada anak itu adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Lalu ada kata menuntun. Seorang pendidik hanya bisa menuntun anak menuju kodrat alam dan kodrat zamannya, tanpa bisa merubah kodrat itu sendiri. Seorang anak diibaratkan kertas buram, dan guru hanya bisa menebalkan tulisan buram itu agar lebih jelas. Tugas guru adalah menebalkan tulisan atau kodrat baiknya, dan tidak menebalkan tulisan atau kodrat yang tidak baiknya. Lalu ada analogi padi. Jika dianalogikan sebagai petani padi, guru diibaratkan sebagai petani dan padi diibaratkan sebagai murid. Padi akan tumbuh menjadi padi. Petani hanya bisa menjaga padi dari hama, menyiraminya dengan baik, atau bahkan memberikan pupuk yang berkualitas agar tumbuhnya padi lebih baik dan berkualitas juga. Namun, seorang petani tidak akan bisa merubah padi menjadi jagung. Itu menganalogikan bahwa guru tidak bisa merubah kodrat alam murid. Guru hanya bisa menjaga muridnya dari hal-hal yang tidak baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada murid-muridnya. Dalam tugas modul ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum
Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul ini, satu, semua murid itu sama. Mereka adalah anak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, guru hanya mengajar dan menggugurkan tugas sebagai pendidik. Yang ketiga, guru sebagai teacher center. Semua kegiatan berpusat pada guru. Anak hanya mendengarkan dan mempraktikkan sesuai dengan instruksi guru. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran saya juga berubah. Yang pertama, setiap murid itu ternyata berbeda. Mereka memiliki karakter dan kodrat alamnya masing-masing. Maka dari itu, perlakuan kita harus berbeda untuk setiap muridnya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, proses pembelajaran harus menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Anak yang terlihat memiliki kesenangan atau hobi atau ketertarikan terhadap sesuatu harus terus kita tuntun untuk mencapainya. Diibaratkan ada seorang anak yang menyukai permainan bulu tangkis, maka kita tuntun untuk menjadi pebulu tangkis profesional. Ada anak yang ingin menjadi penari, kita tuntun dia menjadi penari yang profesional, dan seterusnya. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak, merdeka belajar. Kita hanya menuntun dan mengarahkan agar anak mampu menuju kodrat alamnya masing-masing. Seperti penjelasan sebelumnya, guru hanya bisa menuntun menuju kodrat alamnya setiap anak tanpa bisa merubah kodrat itu. Perlakuan saat pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus segera saya terapkan adalah pembelajaran berpusat pada anak. Dengan seperti itu, diharapkan anak mampu mencapai kodrat alamnya masing-masing dengan baik, lalu selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.